Julia, NPM 611 18 01 098. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bangunan Bandung Politeknik yang saya desain di mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur yang ke-6. Pertama-tama, untuk konteks site-nya, bangunan ini berada di hook Jalan Cihamplas dan Jalan Wastu Kencana, tepatnya di Kota Bandung. Tapak memiliki luasan sebesar 5.550 meter persegi. Kemudian pada tapak sendiri terdapat sebuah cagar budaya kelas A berupa Galeri Wastu Kencana. Nah, bangunan Politeknik ini berdiri dengan total ketinggian 43,5 meter dari atas tanah dengan floor-to-floor tipikal sebesar 3,85 meter. Jadi, bangunan Politeknik ini terdiri dari 11 lantai dan 2 lantai basement di bawahnya. Nah, 11 lantai itu merupakan 2 lantai podium, 3 lantai untuk masa sekunder, dan 9 lantai untuk masa tower. Nah, bangunan ini memiliki struktur rigid frame yang diperkuat oleh core wall dan juga shear wall. Nah, mengapa dipilih struktur ini? Karena beberapa pertimbangan, salah satunya adalah jumlah lantai bangunan. Nah, struktur rigid frame itu merupakan struktur yang efektif dan cocok untuk bangunan berlapis sampai 30 lantai, sehingga bangunan ini yang tingginya 11 lantai masih masuk ke dalam kategori tersebut. Nah, setelah itu pertimbangan berikutnya adalah pertimbangan fungsi dari bangunan ini sendiri. Nah, fungsi bangunan adalah politeknik, maka kebutuhan ruang di dalam bangunan ini didominasi oleh kelas-kelas yang dimensinya tuh kecil-kecil. Rigid frame juga memiliki beberapa kelebihan-kelebihan lainnya, seperti konstruksinya yang mudah, cepat, dan juga ekonomis. Petugas pekerja juga dapat mempelajari cara konstruksinya dengan mudah. Material rigid frame memakai beton bertulang. Nah, kemudian dari dimension ring didapatkan hasil besaran kolom pada tiap titiknya yang berbeda-beda. Pada masa podium, kolom yang didapat adalah 40 x 40. Kemudian pada masa sekunder 40 x 60 dan pada masa tower 40 x 80. Kolom yang dipakai adalah kolom persegi panjang karena menyesuaikan dengan konfigurasi denahnya yang persegi panjang. Maka penyaluran beban akan menjadi lebih efektif. Sebagai politeknik jurusan arsitektur interior dan cafe dibutuhkan ruang bebas kolom untuk kebutuhan workshop. Selain itu, ruang bebas kolom juga dibutuhkan untuk ruang serbaguna. Nah, untuk itu disediakan space ruang bebas kolom pada bagian podium depan sini, yang kemudian konstruksi atapnya dengan bentang 14 meter memakai baja IWF dan kemudian disambungkan dengan kolom beton komposit. Nah, lalu atap pada bagian depan podium ini merupakan ruang komunal berbentuk green roof. Maka dari itu konstruksi platnya itu harus menggunakan plat komposit yang menggunakan bondex. Lalu baru pada bagian atasnya ada struktur green roof. Nah, demikian pula pada bagian ruang serbaguna yang atapnya juga memiliki bentang 14 meter dengan atap plat beton bertulang biasa. Selanjutnya adalah substructure. Nah, dinding penahan tanah yang dipakai adalah solder pile. Nah, mengapa? Karena melihat konteks di mana bangunan politeknik letaknya sangat berhimpitan dengan galeri wastu, sehingga dipakai solder pile agar konstruksi bangunan politeknik ini tidak mengganggu dan bahkan merusak konstruksi existing di sekitarnya. Lalu pondasi yang digunakan adalah pondasi bore pile dengan diameter tiang 60 cm dan pada setiap titiknya tentunya jumlah tiangnya berbeda. Dan pada tower ini pondasinya berjumlah 4 tiang dan pada podium berjumlah 2 tiang dan juga pada masa sekunder masih bisa 2 tiang. Nah, kemudian pemasangan pile cap juga bisa diputar seperti ini dengan tujuan agar posisi solder pile tetap berhimpitan dan tidak terlalu jauh.
apabila berbicara mengenai bangunan tinggi, tentunya gaya lateral menjadi salah satu concern utama. Nah, gaya lateral itu bukan hanya gaya angin, tapi namun ada juga gaya gempa. Nah, apalagi melihat bangunan ini yang didesain di Indonesia, di mana Indonesia itu berada di atas pertemuan 3 lempeng tektonik dan juga merupakan bagian dari cincin api dunia, di mana jejeran-jejeran gunung berapi aktif berada. Nah, tentunya pada bangunan Bandung Politeknik itu perlu adanya penyikapan khusus dalam menanggapi hal-hal tersebut. Penyikapan yang pertama berupa siar dilatasi. Nah, siar dilatasi ini merupakan suatu upaya pemisahan struktur bangunan untuk mengurangi atau meminimalisir kerusakan yang akan terjadi pada suatu bangunan. Nah, apabila terjadi suatu gempa mungkin yang memberi damage pada tower suatu bangunan, dan apabila bangunan tersebut sudah diberi dilatasi, maka bagian podiumnya mungkin tidak akan terjadi kerusakan sama sekali, karena kedua struktur tersebut merupakan struktur yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Nah, dilatasi ini biasa diberikan pada daerah perbedaan ketinggian level elevasi, karena gaya lateral yang berlaku pada kedua elevasi tersebut pastinya berbeda. Bangunan memiliki 3 buah siar dilatasi, kemudian posisi-posisinya dapat dilihat pada bagian berwarna merah pada gambar. Dilatasi pertama memisahkan massa tower dengan massa podium di depannya. Kemudian podium kecil pada samping tower dapat menjadi bagian dari struktur tower. Nah, dilatasi di sini menggunakan dilatasi balok cantilever. Dilatasi kedua bertujuan untuk memisahkan massa tower dengan massa podium dan massa memanjang diagonal di sampingnya. Kemudian untuk massa podium, karena hanya 2 lantai, ia dapat menjadi satu kesatuan struktur dengan massa memanjang diagonal. Nah, di sini dilatasi yang digunakan adalah dilatasi kolom. Dilatasi ketiga ini juga menggunakan dilatasi kolom dengan tujuan memisahkan massa memanjang diagonal dengan podium yang memiliki 3 lantai. Core dan shear wall pada bangunan. Nah, jadi core dan shear wall pada bangunan ini berfungsi sebagai pengkaku dan penahan gaya lateral dan efek torsi yang terjadi pada bangunan. Nah, namun bukan hanya itu saja, mereka juga membantu menyalurkan beban vertikal pada bangunan. Nah, di setiap tower harus ada pengkaku dan penahan gaya lateral. Nah, dapat dilihat di tower yang tinggi, tower utama, terdapat satu core di sini dan juga shear wall. Nah, secara keseluruhan tower ini sudah cukup kaku, hanya saja bagian depannya masih terlalu loose karena pengkakunya ini, core dan shear wall-nya hanya berada di bagian belakang tower. Maka dari itu solusinya pada bagian ujung kanan dan ujung kiri depan tower itu kolomnya diganti dengan kolom L. Kemudian untuk tower sekunder atau tower yang lebih pendek. Nah, pada tower sekunder ini terdapat 4 shear wall. Nah, jadi tower sekunder ini tidak memiliki core, jadi dia hanya shear wall saja. Namun tidak berarti kekakuannya ini berkurang, karena shear wall pada masa sekunder ini terdapat di setiap 4 sisinya. Core juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang, terutama ruang sirkulasi vertikal atau ruang-ruang utilitas pada umumnya. Nah, seperti contohnya pada bangunan Politeknik ini, core dalam tower ini diisi oleh shaft kebakaran dan juga ruang SDP atau ruang panel. Kemudian ada juga shaft-shaft utilitas lainnya. Dengan demikian, ruang efektif di dalam tower ini dapat menjadi lebih maksimal. Karena sisi memanjang bangunan menghadap arah barat dan timur, maka diperlukan upaya untuk menjaga kenyamanan ruang, terutama ruang dalam tower. Bangunan ini menggunakan SPSM atau sirip penangkal sinar matahari dan second skin sebagai fasadnya. Sirip penangkal sinar matahari digunakan di seluruh sisi tower utama. Sisi yang menghadap arah barat dan timur dimiringkan sebanyak 45 derajat, sedangkan yang menghadap arah utara dan selatan tidak dimiringkan. Kemudian SPSM ini menggunakan material aluminium panel yang kemudian dipasangkan oleh plat baja ke struktur cantilever bangunan.
Selanjutnya, second skin bangunan digunakan pada sisi barat timur tower utama dan juga masa sekunder. Second skin menggunakan bahan metal sheet yang kemudian dipegang oleh rangka baja hollow galvanis. Rangka tersebut kemudian dipasangkan oleh plat baja pada balok tepi cantilever. Metode pembangunan yang digunakan adalah metode bottom up, yaitu di mana pekerjaan struktur dimulai dari paling bawah hingga paling atas secara runut. Dipilih metode bottom up karena metode tersebut sudah biasa dikerjakan, sehingga pekerjaan terbilang mudah dan lebih murah dibandingkan metode lainnya. Tahapan pengerjaannya adalah pekerjaan penggalian tanah, lalu pembuatan DPT, kemudian pondasi dan sloof, lalu dilanjut dengan pekerjaan kolom, balok, dan plat lantai, serta terakhir pekerjaan atap dan kemudian pekerjaan finishing. Video penjelasan dari saya. Terima kasih.